Bentar. Baik. Maaf, tadi ini ada yang saya harus masukkan juga karena tidak otomatis ya. Baik, saya akan mulai dari yang pernah saya lakukan terkait dengan IoT di bidang teknik sipil. Nah, beberapa penelitian saya yaitu yang pertama yaitu mengenai remote control monitoring sistem irigasi sprinkler berbasis IoT. Nah, untuk ini memang karena IoT maka memang harus kolaborasi ya. Untuk bidang teknik sipil memang harus kolaborasi dengan bidang-bidang lain, yaitu tentunya elektro sama informatika. Jadi untuk bisa membuat terkait dengan IoT di bidang teknik sipil, maka harus kolaborasi dengan ilmu lain. Nah, yang kedua adalah mengenai pintu otomatis. Nah, ada sudah beberapa banyak bangunan untuk di bendungan yaitu memakai pintu otomatis, tetapi yang pernah saya buat itu adalah pintu otomatis di saluran. Karena kan tidak mungkin ya Ibu membuat yang di bendungan itu. Jadi belum kita masih dalam tahap penelitian, tetapi di saluran, untuk pintu air saluran. Nah, yang ketiga yaitu untuk bagaimana mengukur atau membuat secara otomatis berapa tinggi air di suatu tandon. Jadi untuk tandon ini terkait dengan pernah Ibu survei ke suatu tempat jaringan irigasi yang sprinkler irigasi, tetapi tandonnya itu orangnya itu tidak tahu kalau misalkan penuh begitu. Jadi kalau mau penuh ternyata orangnya kan rumahnya jauh gitu ya. Itu datang ke tempatnya baru membuka atau menutup air yang masuk itu. Air yang masuk itu akan inflow itu ya, namanya inflow dari suatu sungai atau sumber air yang lain. Nah, beliaunya itu lari gitu ya, kan rumahnya jauh gitu ya. Rumahnya jauh, maka mesti harus ke tempatnya itu langsung baru membuka atau menutup tempat pintunya air itu kalau misalkan kurang atau tandonnya itu melimpah begitu. Jadi dari hal tersebut maka Ibu berpikiran bagaimana untuk menciptakan biar
beliaunya ini yang pengelolanya ini tidak sudah tahu sebelum atau sesudah sebelum air itu melimpah, maka di HP-nya beliau itu sudah ada alarm gitu ya. Jadi seperti itulah yang kalau misalkan diterapkan di bidang keairan. Jadi ada semacam itu. Nah, untuk selanjutnya, karena saya kira kan sudah dibentuk kelompok-kelompok ya. Halo? Sudah, Bu. Sudah kan? Ya. Sudah dibuat kelompok dan sudah mencoba membuat apa ini alat gitu ya, apa semacam yang terkait dengan IoT begitu ya. Halo? Kok nggak ada suaranya ya? Iya Bu, sudah. Ya, oke, ya sudah. Jadi nanti bisa sifatnya kita sharing, Anda bisa mempresentasikan per kelompok bagaimana sampai seberapa Anda atau mungkin kita bisa konsultasi di hal-hal yang mungkin kita bisa bicarakan bersama gitu ya. Ini saya memberi contoh dulu. Nah, Anda nanti hasilnya Anda nanti itu bisa disusun berupa TTG atau nanti bisa di HKI-kan. Jadi HKI itu ada 2, yaitu berupa hak cipta dan juga bisa hak paten. Jadi kalau untuk hanya sebuah modul, nanti kan sama sudah buat kan, nah itu nanti disusun suatu buku atau berupa modul, maka Anda bisa hak ciptakan. Nah, terkait dengan MBKM ini, tentunya kan ini kan semuanya kan bebas ya. Anda kalau mau apa itu harusnya bebas, mau menciptakan apa itu maunya Pak Mas Menteri itu kan seperti itu ya. Jadi mungkin Anda membuat suatu barang atau yang nantinya bisa terjual gitu, diproduksikan gitu. Nah, maka mulai sekarang maka harus ditata itu prosedurnya seperti apa, begitu. Nah, nanti akan Anda susun menjadi suatu modul atau hak cipta. Rancangannya itu juga bisa di hak ciptakan. Nah, baru kalau nanti sudah diteliti sampai misalkan layak, maka kedepannya itu Anda bisa patenkan. Begitu ya. Nah, ini urutan untuk secara ini ya, tidak mendetail ya Ibu. Kalau mendetail nanti waktunya tidak cukup untuk membuat suatu modul. Jadi intinya setelah judul itu Anda fungsi dari produk itu apa. Contoh ya, untuk pintu air berbasis IoT ini fungsinya adalah dirancang agar memudahkan para petani untuk membuka dan menutup pintu air. Begitu. Nah, juga fungsinya adalah meminimalisir kesalahan atau kelalaian yang mungkin terjadi pada bukaan pintu. Jadi kalau sudah memakai Android di HP, maka kan dimanapun itu kan sudah bisa dikontrol, gitu ya. Kapan mau buka, kapan mau nutup pintu. Nah, untuk alat ini juga berguna untuk memudahkan petani mengalirkan air irigasi ke sawah mereka secara real time dari jauh.
gitu ya. Jadi urutannya seperti itu. Nah, jenis produknya apa yang Anda ciptakan tadi ya, yang Anda rancang itu berupa TTG atau bukan? Kalau ini punya Ibu ini kebetulan berupa TTG. Nah, mengaplikasikan menggunakan IoT itu dengan menggunakan untuk Anda kan yang di elektro tadi meskipun yang tidak kan sudah diberitahu microcontroller ya. Nah, tujuannya. Jadi setelah itu tadi itu tujuannya untuk apa? Kalau di ini contoh punya Ibu ini adalah melakukan inovasi di bidang pertanian itu mengikuti ya untuk industri. Kalau sekarang kan sudah 50 ya menuju ke 50. Nah, terus prosesnya adalah pengembangan produk. Kenapa? Karena sudah banyak. Di negara-negara lain itu sudah banyak. Nah, cuman Ibu itu mengembangkan produk itu tetapi di tempat di Indonesia yang mungkin keadaannya itu tentunya berbeda dengan di negara yang lain. Jadi ada meskipun sedikit ada satu atau dua yang berbeda maka itu adalah pengembangan produk gitu ya. Nah, ini adalah gambar yang tadi sebelumnya kan dirancang dulu ya, dirancang dulu seperti apa, ukurannya seperti apa dan lain-lain disesuaikan dengan keadaannya. Saya bilang keadaan di Indonesia. Nah, ini adalah ukuran-ukurannya. Nah, ini adalah jadinya. Ini real ya di lapangan. Di situ harus ada putar. Kalau biasanya kalau orang kan memutar pakai tangan ya. Nah, kalau ini sudah kita memakai HP itu maka akan bisa naik dan turun sendiri. Gitu. Nah, tentunya memakai ini ya, saya tadi sudah sempat untuk bisa menggerakkan itu tentunya ada hardware-nya dan software-nya. Nah, ini makanya mesti harus kolaborasi itu ya. Nah, ini kenapa pakai aki? Karena saya ini masih tahap penelitian yang masih saya harus kembangkan. Di dalamnya itu untuk tenaga naik turunnya itu saya masih pakai aki. Nah ini ke depan karena di kita itu negara yang tropis ya, saya kira untuk tenaga ini harus alangkah mungkin efisiensi itu memakai panel surya. Jadi ini panel surya yang mana nanti kolaborasi dengan elektro itu bisa dengan elektro bagaimana kalau yang beli-beli kan memang sudah ada spesifikasinya ya, tetapi mungkin dengan anak elektro mungkin bisa menciptakan lagi yang lebih efisien begitu. Jadi itu bisa diteliti ya, bisa benar. Nah, tentunya Anda dalam langkah-langkah pengoperasionalnya nanti tadi itu mesti membuat bagan alir atau flowchart begitu. Nah, ini urutan seperti ini Anda bisa dibuat suatu modul. Nah, itu sudah berupa hak cipta begitu. Hak cipta ya. Tadi saya bukan paten ya, tetapi hak cipta. Itu adalah contohnya. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau itu tadi kan pintu air ya, kalau ini adalah tandon berbasis Android. Nah, ini juga sama. Anda untuk langkah-langkahnya itu bagaimana itu tujuannya dan lain-lain ya. Ini tadi, ini tujuannya, hasil TTG-nya. Nah, tentunya semuanya ini aplikasinya dengan link pada Android. Sampai paham itu ya. Nah, memang harus ada panelnya itu kontrol itu sama ya, prinsipnya kan saya kira kurang lebih sama begitu
yang jelas ada sensor kan, untuk sensornya itu seberapa mau tingginya itu biar tidak melimpah tadi, atau kadang-kadang itu bisa kering gitu ya, karena di pusatnya itu tidak ada aliran air, karena mungkin ini kalau di sini ngambilnya dari bendung ini ya, tandonnya itu ngambil dari bendung, bendungnya itu ditutup, pintunya yang masuk ke sini airnya, lah bisa itu kekeringan. Petaninya kalau tidak datang ke sini tidak tahu. Nah, kalau memakai ini maka kan sudah tahu itu karena termonitor oleh sensor yang ada di situ kan. Nah, memang harus dipasang internet gitu ya. Tapi kan sudah sekarang kan bukan hal yang susah. Nah, sekarang ini kayak seperti ini yang mengoperasionalkan di tandon itu sekarang sudah pakai ini HP itu sudah enggak susah itu ya. Ini adalah nanti munculnya pada kita mau ketinggian seberapa itu bisa muncul dan bisa ya. Nah, kalau yang ini adalah irigasi sprinkler. Ini yang juga penelitian saya masih skala demplot begitu. Irigasi sprinkler berbasis Android. Jadi bagaimana mengukur kelembapan, terus apa ini, kelembapan tanahnya, terus debitnya mau berapa. Jadi kalau misalkan tanamannya tertentu butuh penyiraman tertentu, maka bisa diatur. Nah, ini mungkin bisa diterapkan di daerah yang batu ke atas itu. Ibu pernah survei itu sekian hektar nanam sayur itu ternyata memakai sprinkler. Tetapi di sana masih orangnya itu manual ya. Jadi mau ini dipindah sprinklernya itu dipindah begitu ya, karena debitnya enggak terukur begitu, enggak terukur. Nah, ini kedepannya bisa memakai otomatis seperti ini. Jadi beliaunya tinggal memantau dengan HP begitu, tetapi di sini memang harus perlu biaya untuk pembuatannya, gitu ya. Nah, ini fungsi produknya harus diuraikan seperti apa begitu. Terus tujuannya itu Anda uraikan tujuannya, terus bahan-bahannya seperti apa begitu ya, bahan-bahannya. Nah, ini desain irigasi sprinklernya. Jadi untuk biar bisa membuat itu tentunya Anda mesti harus mendesain dulu, gitu kan? Awalnya seperti apa yang potret dari lapangan yang dibutuhkan itu, maka kalau dibuat di lab, di laboratorium itu didesain seperti apa, begitu. Jadi bisa mewakili nanti yang real di lapangan, gitu. Kalau ini rangkaian mikrokontrolernya, itu yang dibutuhkan apa saja. Kalau di sini kan belum ada suhu ya, sebetulnya ini bisa suhu. Saya punya angen-angen yang belum itu suhu dengan memberi pupuk. Pupuk itu kan sebetulnya bisa diatur. Kalau apa ya? Kalau misalkan tanaman tertentu, tapi tentunya kolaborasinya dengan anak pertanian. Kalau ini kan di tempat kita ini kan masih 3 ya, elektro, sipil, sama mesin, kan gitu. Tapi kalau ini nanti bisa kolaborasi dengan orang pertanian, butuhnya apa begitu ya, itu
seperti ini. Nah, ini adalah contoh di Demplot, maksudnya di lab tapi skala apa ini, sebidang tanah lapangan, gitu. Di lapang maksudnya ya. Ini adalah realnya, gambar realnya untuk sensor kelembapan. Terus nanti ada itu adalah tandonnya, itu yang mewakili tandon yang sesungguhnya. Ini adalah rangkaian panel kontrolnya. Di situ kan tentunya ada panel kontrol ya, yang dibutuhkan untuk bisa IoT ini bisa berjalan, gitu ya. Nah, ini sensor debitnya dipasang di mana, gitu ya. Motor servonya, karena untuk membuka dan menutup itu alirannya, itu sensor debit itu adalah yang lewat, itu yang berapa, karena harus sesuai dengan kebutuhan di lahan ya. Itu bisa kita kontrol tuh. Nah, baru itu ada sprinklernya yang mengalirkan air untuk tanaman, gitu ya. Nah, ini adalah kemarin sudah dicoba untuk tanaman. Nah, ini adalah tampilan yang di HP, itu isi tandonnya itu berapa, debitnya yang mengalir berapa. Itu sudah bisa kita ketahui. Juga nanti bisa kelembapannya ya. Ini kebetulan debitnya yang kita lihat di debitnya ya, di debitnya. Tapi kalau di kelembapannya nanti akan muncul. Nah, mungkin ini adalah langkah-langkah secara urutan untuk perancangan. Tentunya sampai juga sudah melakukan ini saya kira, tapi ini mungkin Anda, saya mengharap tidak apa ya, bosan begitu. Ini adalah karena ini terkait dengan yang pernah saya lakukan. Jadi pengalaman yang saya lakukan bahwa tahapan merancang itu adalah yang terkait, ini khusus untuk yang sipil ya, yang pernah saya lakukan. Saya melakukan analisis permasalahan, gitu ya. Jadi membuat itu kan kita kan nggak sembarangan membuat ya, harus ini membuat yang tentunya yang dibutuhkan untuk saat ini, masyarakat saat ini misalkan. Nah, saya ke lapang itu, permasalahannya seperti apa. Gitu. Itu nanti kalau Anda ke lapang mesti ada bilang ya, ini seperti ini gitu ya. Seperti ini ada yang anu lagi ini mungkin ya. Belum di ACC ya. Wah ya, ini kemarin soalnya enggak ini apa. Saya enggak otomatis itu apa, wis terlanjur. Jadi mesti harus ini. Admit, saya admitnya semuanya dulu. Udah 10 orang ini. Oke. Sudah ya. Nah, ini biar teman-teman join ini. Oke. Saya lanjutkan. Nah, setelah menemukan permasalahan, mau membuat ini gitu ya. Misalkan kalau di selain keairan, mungkin kalau di gedung juga bisa ya. Sekarang kan lingkungan yang karena COVID ini ya, itu lingkungan gedung harus seperti apa? Kan harus sehat, misalkan begitu ya.
kalau mau membangun gedung harus sirkulasinya harus sehat. Nah, itu saya kira ini yang perlu kita pikirkan itu, bagaimana itu solusinya. Jadi harus seperti apa. Jadi bahwa di ruangan ini saya bayangkan ini ya, bayangkan ruangannya ini sirkulasinya udara kan harus kelembapannya harus sekian, udaranya harus sekian, mungkin begitu ya. Nah, Anda mungkin bisa kolaborasi dengan orang lingkungan dan kedokteran mungkin. Kan bisa begitu ya. Yang sehat itu harus gini. Nah, itu yang kalau saya enggak tahu ya, tapi saya bayangkan jelas dengan udara dengan suhu sekian dan apa ya? Kelembapan sekian, suhu sekian, temperatur sekian, mungkin begitu. Saya bukan ahlinya di lingkungan dan di ini saya mungkin bisa seperti itu bayangan saya. Nah, itu kan bisa dikontrol itu. Nah, gitu ya. Jadi memang sekarang harus kolaborasi. Mungkin Anda bisa menciptakan alat seperti itu, nanti langsung diletakkan di rumah. Nah, kalau begini harus ini. Nah, mungkin perlu apa ya? AC sekian, mungkin begitu ya. AC-nya butuh sekian. Apa spesifikasinya ini? Mungkin begitu mungkin ya. Nah, terus setelah ada permasalahan, Anda mesti harus mendeskripsikan sistemnya. Seperti apa itu sistem yang akan dibuat. Nah, ini yang Anda mungkin sudah mengerjakan itu ya. Terus setelah itu kebutuhannya apa saja? Kan tentunya itu mesti ada perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, perangkat kerasnya itu seperti apa? Itu di list. Ini kan Anda mesti ngobrol kan? Ini diskusi. Terus perangkat lunak berarti harus perlu program ini. Nah, yang informatika, yang ahli-ahli informatika itu ini kan ada ini itu nanti programnya seperti inilah, membuat program itu urutannya gini. Nah, kalau seperti saya kemarin karena ada debit, maka perlu diprogram kapan ininya ya. Atau yang tandon itu berapa ketinggian itu ya. Terus kalau yang debit juga terus kelembapan juga itu harus berapa nilainya kan gitu ya, disesuaikan dengan. Nah, setelah itu baru merancang sistem dan mikrokontrolernya seperti apa. Selanjutnya mendesain itu adalah yang gambar tadi, gambar istilahnya ada yang bilang gambar arsitektur gitu ya, padahal itu ya gambarnya kira-kira seperti apa, baru nanti untuk diterapkan di kenyataan gitu ya, di lapang skala lab tapi demplot itu. Nah, setelah itu hardware-nya seperti apa di ini, baru setelah jadi kan itu perlu diuji. Namun punya Anda sekalian itu sebelum merancang atau menguji, sampai kan mendesain. Desain itu sudah bisa hak ciptakan, begitu. Jadi urutannya, jadi tiap ini sudah bisa hak Anda begitu. Kalau sudah di hak ciptakan kan tidak ada yang komplain gitu, tidak ada yang niru. Karena ini penting ya. Ini penting ya. Ini saya sampaikan kalau Anda nanti sudah membuat sesuatu, segeralah diurus hak ciptanya. Murah itu, jadi nggak mahal dan cepat kalau untuk hak cipta. Tetapi kalau sudah paten itu kaitannya dengan produk itu biasanya lama. Jadi bisa 2 tahun, bisa begitu ya baru keluar. Ini punya ibu ini sudah 1 tahun belum masih belum lanjut, ada tak lanjutannya begitu, ada tahap-tahapannya. Nah, selanjutnya ini kalau misalkan di apa ini, di bagan alirkan itu, ini contoh ya, contoh
Anda bisa lihat ini khusus untuk sistem irigasi berbasis IoT. Ini seperti ini langkah-langkahnya. Kemarin ini saya untuk ajuan proposal saya kaitkan dengan pertanian agropolitan. Jadi saya kembangkan lagi. Kemarin sudah, terus saya untuk khusus misalkan di agropolitan untuk menunjang pengembang program dari pemerintah terkait dengan suksesnya di kawasan agropolitan. Ini saya buat seperti ini, gitu. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya berikan. Nanti waktu untuk selanjutnya kita sharing, mungkin ada sesuatu yang bisa kita diskusikan bersama. Ini adalah nanti bisa Anda lihat kalau berkenan ini sampan like gitu ya. Baik, mungkin demikian saya kira dari saya ini cukup sekian untuk penjelasan atau sharing saya yang pernah saya lakukan begitu. Nah, untuk selanjutnya silahkan untuk Anda kita diskusi gitu ya. Gitu ya. Masih di mute semua ya, ini ya. Nanti tolong yang bertanya itu dinyalakan suaranya. Ini ada yang masuk lagi kah? Nah. Iya. Baik, silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan. Ini ada berapa kelompok? 5. Nah, tolong kelompok 1 mulai siapa yang siap gitu? Mulai kelompok 1 kah nanti memaparkan apa yang sudah dilaksanakan dan mungkin kita bisa diskusi begitu. Kelompok 1 mungkin bisa disampaikan terus anggotanya siapa saja. Silahkan. Gimana? Sudah siap apa belum? Maaf Bu, izin bertanya. Ya, baik. Siapa ini? Saya Susan Yulianti, Bu. Hah? Susan Yulianti. Oke. Maaf, mau tanya Bu, presentasinya tuh yang mana Bu? Maksudnya gimana? Nggak ada bahannya begitu kah? Iya Bu, nggak ada. Kalau misalnya presentasi yang Project IoT kemarin sudah dipresentasikan Bu sama Pak Yudi. Oh sudah begitu ya sudah. Kalau begitu ini kan sharing yang ini ya. Berarti kita cuma diskusi aja ya kalau gitu ya. Biar nggak tempuk ya. Iya Bu. Oke. Saman mungkin bisa disampaikan kelompok berapa begitu? Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, siapa? Ayo. Kok diam saja?
Mungkin ada yang ini kurang jelas yang dari saya, silahkan. Atau mungkin begini, sampean yang setelah membuat itu mungkin ada kendala-kendala gimana begitu? Atau memang sudah lancar? Nggak ada masalah? Alhamdulillah ya. Iya, kemarin pas presentasi sudah langsung direvisi sama Pak Yudisnya, Bu. Oh gitu. Berarti tidak ada masalah ya? Iya, Bu. Oke. Yang lain memang nggak ada masalah semua? Kalau gini, kalau boleh tahu masing-masing aja, Ibu kan nggak tahu ya, masing-masing itu yang mewakili kelompoknya masing-masing itu mengenai apa judulnya? Yang membuat-buatnya. Kalau dari kelompok saya kemarin pakai kelembapan udara untuk kandang ayam itu sih, Bu. Oh. Kontrol buat kelembapan kandang ayam kayak gitu. Berarti itu untuk satu saja ya? Faktornya cuma kelembapan saja ya? Kelembapan sama tanah kondisi udara sama suhu, Bu, kemarin. Oh, berarti kelembapan udara sama suhu. Lah, itu ya menurut saya sampai bisa mengembangkan nanti untuk bangunan, untuk gedung kan, gedung-gedungnya kan banyak. Sekarang itu maksudnya gedung yang nanti pasti kalau rumah-rumah itu kalau bisa alat itu bisa diproduksi, itu saya kira mesti itu nanti akan sama jadi ini sukses itu kayak itu. Ya bukan ya, tapi sukses ya. Saya membayangkan punya alat itu nanti kedepannya bisa terjual, bisa dibeli untuk orang-orang itu ya. Nanti dipasang di rumah, oh seperti ini. Berarti sudah kontrolnya oke, berarti rumah lingkungan itu sehat gitu loh. Nah, kalau ini kan masih di ayam ya. Nah, nanti mungkin bisa ke situ begitu. Jadi itu bagus itu, saya kira tadi kan sempat saya sampaikan karena kaitannya dengan sekarang ini loh ya, kan sekarang kan COVID gitu ya. COVID itu mungkin karena kita kan tahu sudah ada kenyataan bahwa yang kalau satu rumah itu satu orang di rumah itu sakit, serumah itu kemungkinan banyak yang sakit, yang kena gitu kan. Berarti itu kan di dalam itu mesti ada sesuatu begitu ya, yang mungkin bisa diatasi kalau misalkan ini seperti ini begitu. Bagus itu. Yang lain? Kelompok yang lain itu tadi kelompok berapa? Kelompok A5, Bu. A5 ya. Oke, sudah diwakili. Kalau misal kayak gini itu gimana, Bu? Kayak IoT-nya itu larinya ke pengelolaan airnya. Soalnya saya pernah buat itu green building-nya tapi fokusnya ke air. Jadi pengelolaan airnya kayak air hujannya itu ditampung, konsepnya menghemat air gitu loh, Bu. Menghemat airnya di mananya maksudnya? Kan Menghemat banyak ya. airnya itu, penggunaan airnya itu diganti sama kayak penampungan air hujan kayak gitu, Bu. Oh, berarti gini, sampean membuat suatu tandon begitukah? Iya, Bu, tandon. Tandon. Oke, membuat tandon. Terus ini kenyataannya itu biasa diembung ya, embung sekarang buat embung itu. Jadi ini yang buat tandon. Tandon tapi khusus untuk air hujan ya. Iya, Bu. Nah, untuk air hujan. Terus IoT-nya di mananya itu?
Ya itu Bu, saya bingungnya penerapan IoT-nya itu apakah di tandonnya atau lari ke sumur resapan atau gimana? Nah, ini beda lagi ya. Jadi gini, saya memahaminya kalau sumur begini lain ya. Kalau sumur resapan itu air hujan itu langsung memang biar tidak menyebabkan banjir biasanya. Jadi begitu. Jadi ini beda ini ya. Tidak, jadi biar meresap ke dalam tanah, biar tidak banjir, oke. Tapi kalau sampai memang butuh untuk tandon, misalkan airnya itu digunakan, nah itu beda lagi. Nah, ada begini, misalkan tandon sama nandon air aja ya. Yang tandon air, bukan yang sumur resapan. Tandon air itu kan mengumpulkan air hujan ya, jadi itu ditandon, misalkan ada seluas sekian, ya contohnya aja kan rumah itu ya juga bisa loh ya, atasnya itu yang pembuangannya itu langsung ditandon, dibuat tandon gitu ya, bukan meresap ke dalam tanah ya. Jadi memang airnya mau digunakan ya jangan dibuang kan gitu. Nah, airnya itu baru diolah gitu. Nah, diolahnya ini memang pengolahan limbah itu ada tahap-tahapannya. Ini yang ahli di lingkungan itu. Tapi saya sedikit tahu ya, sedikit tahu ya. Karena sempat juga membimbing gitu ya. Nah, untuk tahapan-tahapan ini itu seperti apa? Kan tahap-tahapannya macam-macam. Itu Anda harus dengan anak lingkungan. Nah, tahap itu misalkan ada 3 tahap. Tahap 1 seperti ini, tahap 2 seperti. Nah, itu bisanya memakai di sini yang pencemaran itu bisa pakai IoT. Jadi standarnya air itu seperti ini, kelembapannya ya. Kelembapannya itu seperti ini, suhunya seperti ini, terus apa? Itu tahap 1 misalkan pakai, kalau yang pernah bimbingan saya itu memang pakai tanaman. Jadi tanaman pertama, jadi dari air yang limbah itu, limbah rumah tangga itu memang ada limbah rumah tangga. Ini terus diberi tanaman apa yang penyerap ini ya, untuk menetralisir limbah itu. Nah, ini yang pertama tanaman ini. Terus nanti ada perlakuan kedua seperti ini, perlakuan ketiga seperti ini, dan gitu ya, ada perlakuan-perlakuan. Akhirnya itu ada yang bisa memakai IoT itu untuk mendeteksi itu. Begitu. Apakah itu yang dimaksud? Iya Bu. Ya, itu salah satu kalau airnya ada memang dipakai. Nah, air yang bisa dipakai itu ada standarnya gitu. Kalau untuk air dipakai untuk menyiram, oke lah untuk menyiram tanaman. Tapi kalau untuk air minum itu mesti ada syaratnya lagi begitu. Itu mesti ada perlakuan-perlakuan. Nah, itu IoT-nya yang untuk memonitornya itu. Setidaknya kadang kekeruhan namanya kekeruhan, ada kekeruhan sekian gitu ya. Kalau diminum kan nggak boleh keruh kan gitu ya. Itulah, itu ya yang dimaksud ya. Iya Bu. Oh ya, mungkin yang lain. Maaf ini, saya akan share ini ya. Oke. Yang lain mungkin diskusi?
perlu bisa didiskusikan. Kalau enggak ya berarti alhamdulillah kan ya. Anda berarti sudah oke semua. Saya kan senang gitu loh. Jadi program untuk KKMI ini sesuai harapan Anda sudah. Ini kok masih ada yang baru masuk ini. Iya. Gimana? Yang lain? Oke. Kalau nggak ada, saya kira bisa saya akhiri. Begitu? Absennya di mana? Gimana? Untuk absen? Oh iya, nanti saya anukan satu-satu sebelum berakhir. Tolong dinyalakan karena saya nggak membuat ini ya, belum membuat apa ini untuk absen itu. Saya absen satu-satu aja ya. Saya sebut ya. Nanti sambil dinyalakan gitu. Itu ya. Ntar saya ambilkan ini. Ambilkan apa? Absennya. Sebentar ya, saya ambil dulu.
Assalamualaikum. Maaf ini tadi ada masalah ini di laptop saya. Oke, baik. Ini yang terakhir saya akan ngabsen ya. Dwi Ayu Rahmawati. Ya, Bu. Oke, ya. Terus siapa ini? Hafid. Ada tadi sepertinya. Ada? Hafid? Hafid Yasaf. Mana? Tolong JM Hafid Yasaf ada, Bu. Ada, oke. Terus Naftul Anam. Hadir, Bu. Hadir. Terus Farhan. Hadir, Bu. Oke. Ini M. Uun. Enggak ada? Ada, Bu, ada. Ada. Oke. M. Dul Fahmi. Hadir, Bu, hadir. Oke. Ali Mustafa. Halo. Saya lewati ya. Siti Zulaika. Halo Siti, mana Siti? Di rumah saya ada namanya Siti ini juga ya. Halo, nggak ada Siti? Siti Zulaika. Maaf ini ada cucu saya ini. Siti Zulaika. Nggak ada? Nggak ada sepertinya, Bu. Nggak ada ya? Kok nggak nyambung? Terus Yulia, ada ini tadi. Ada, Bu. Ya. Terus Hani Mustafa. Nggak ada. Hani, halo. Qodibul Umam. Ada, Bu. Ada. Gendi Asta. Ya, Bu. Raihan. Raihan, mana Raihan? Hadir, Bu. Ada. Raihan. Aldi Rahmadi. Hadir, Bu. Hadir. Terus Susan Yuliati. Enggak ada. Fahru Rozi. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Maudi Elmanda. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Alif. Halo. Ayo, di mana ini Muhammad? Enggak ada. Hadir, Bu. Hadir. Ini terus Kadek. Dogantara, Santosa. Dari Denpasar ini. Halo, Bali. Di mana ini? Enggak ada. Lailatul Maghfirah. Ada, Bu. Ada dari Blitar. Saya dari Blitar loh. Dari mana? Dari Talun. Sahdana. Asauma. Ada, Bu. Oke. Muhammad Septian. Halo, masuk. Halo. Hadir. Oke, hadir. Ferelin Salma. Hadir? Ferelin, halo? Ada, Bu. Ada. Viola? Hadir, Bu. Hadir, ada tadi ya muncul awal ya. Muhammad Khairul Huda? Hadir, Bu. Hadir. Rofik Hadir, Alim Bu. Nuha, hadir. Hadir. Ya.
Ini sampai nggak hadir. Ivan Duwinata Hadir, Bu. hadir. Zabel Awalia, ya betul ya. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Sapna Alifatul Hadir, Bu. hadir. Jianila. Nih, saya ini pakai kacamata tapi ini ya. Ada? Hadir, Bu. Hadir. Etsa? Etsa, mana Etsa? Enggak ada? Hadir. Ardavina Zaira? Hadir, Bu. Hadir. Dela Meilu Vika? Hadir. Oke. Wahyu Ika? Hadir, Bu. Hadir. Lisa Aprilianti? Hadir, Bu. Muhammad Rizal Sultoni? Naning? Dwi Hadir, Bu. Pratiwi? Rizal Naning? hadir. Ya. Naning? Hadir, Bu. Devi Salsabina? Hadir, Bu. Titan, oke. Titan, waduh ini namanya Wangel ini saya baca. Api ini ya. Titan Tias Aureli. Hadir, Bu. Hadir, oke. M Alamin, Hadir, Bu. oke. Igun, Hadir, Bu. siap. Muhammad Afrizal, Hadir, Bu. oke. Rona Prastiogo. Mana, halo? Rona? Reza? Hadir, Bu. Rukmi ini? Oke, Rukmi ini dia? Hadir, Bu. Sabrina? Oke. Ini satu tempat kah ini? Kok rame ya? Irfan? Oke. Hufat? Raffi? Patra ini? Halo? Oh, ada ya? Iya, Bu. Ya. Dewi Salwa? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Nurul Ilham? Hadir? Halo? Muhammad di sini mana saya kalau nyari nanti susah ini. Lama. Maharani ada ini tadi ya. Hadir, Bu. Iya, Bu. Soalnya awal tadi saya ingat. Wiranata? Hadir, Bu. Oke. Ihsan Fahri? Hadir, Bu. Oke. Yogyakarta ya. Iya. Muhammad Fajar dari Hadir, Bu. Surabaya. Oke, baik. Yoginda Putri? Hadir, Bu. Yogyakarta juga ya. Muhammad Sugiharto? Hadir, Bu. Oke. Devi Anita Sari? Hadir, Bu. Oke, baik. Sama oh ini Koniati sudah dari awal tadi ya. Kalau Koniati. Oke, baik. Terima kasih. Ini saya akan screenshot dulu ya. Tolong dinyalakan video. Halo? Maaf, Bu. Ya? Maaf, Bu. Susan Yulianti hadir. Oh, Susan Yulianti hadir. Ani Mustafa hadir, Bu. Iya, soalnya kadang-kadang ini ya. Apa ini karena internet ini kadang nyambung, kadang enggak ya. Susan sama siapa tadi? Ani Mustafa, Bu. Ali Mustafa. Ya, Pak. Ya, Bu. Oke. Nanti ada lagi mungkin saya akan baca
chat ini. Oh, Susan Yulianti. Oke, baik. Oke. Saya Bu, Tranggono Bu. Oke. Ada lagi? Mungkin di chat aja, ngechat aja, nanti akan saya ini chatnya. Saya screenshot. Oke. Ini sementara saya dulu ya. Saya mau ini saya akan foto dulu ya. Tolong dinyalakan. Oke. Bu, jangan lupa buka chat, Bu. Soalnya teman-teman banyak chat yang di sana. Baik, maaf ini tadi saya laptop saya kok pas gini agak ini rewel ini benar. Sudah saya foto, sudah saya simpan ini untuk chatnya sudah saya copy, sudah saya simpan ya. Mungkin terima kasih. Alhamdulillah pertemuan kali ini kita sudah selesai. Saya mengharap tentunya akan bermanfaat bagi Anda sekalian dan saya doakan sampai sukses selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya ya. Saya masih bersedia kalau misalkan Anda perlu sharing-sharing ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live ya, bisa live. Silahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yo.
Sukses semuanya. Alhamdulillah.